Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Swasril, Prodi Ekonomi semester 7. Akan menyampaikan atau membuat resume terkait mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi lintas budaya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi lintas budaya? Yaitu proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antara kedua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Memahami budaya dan perbedaannya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan oleh generasi ke generasi. Hambatan, mengapa bahasa merupakan salah satu hambatan komunikasi yang perlu diketahui? Karena bahasa sering menjadi penghalang dua individu untuk berkomunikasi secara lebih lanjut. Kondisi yang bisa membuat adanya hambatan bahasa adalah ketika komunikator dan komunikan mempunyai sumber dan pengalaman yang berbeda. Selanjutnya, pengertian implementasi bisnis ya, pengertian presentasi bisnis yang efektif. Presentasi bisnis yang efektif adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang yang dilakukan para manajer atau staf perusahaan yang berisi tentang pengajuan topik, pendapat, atau informasi yang berkaitan dengan masalah pemasaran, keuangan, produksi, teknologi informasi, atau masalah yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, tips-tips presentasi. Tips yang pertama yaitu tunjukkan kredibilitasmu. Yang kedua, memulai berbicara. Yang ketiga, cobalah berretorika. Yang keempat, siapkan jawabanmu. Yang terakhir yaitu eksplorasi materi tambahan. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Menurut Hartman, negosiasi adalah suatu proses komunikasi antar dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi. Yang pertama, perencanaan atau sebelum negosiasi. Yang kedua, implementasi selama negosiasi. Dan yang terakhir yaitu perencanaan atau setelah negosiasi. Selanjutnya, pengertian resume dan lamaran pekerjaan serta wawancara. Resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta klarifikasi tentang suatu pekerjaan. Selanjutnya, struktur wawancara. Struktur wawancara yang pertama yaitu awalan wawancara, tengah wawancara, akhir wawancara, dan tindak lanjut wawancara. Selanjutnya, komunikasi dan kinerja pegawai. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Adapun yang dimaksud dengan kinerja pegawai, menurut Suryadi Prawirosentono adalah hasil yang dicapai oleh pegawai atau karyawan atas kerjanya di dalam organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja selama periode tertentu. Baik, itulah tadi resume yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.